Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saat ini, saya akan menjelaskan tentang kekontinuan seragam. Ya. Nah, kita sudah pernah belajar konsep dari fungsi kontinu. Ya. Kita sudah mengetahui bahwa definisi dari fungsi kontinu di suatu titik, ya, di suatu titik, pada saat titiknya dipindahkan, ya, maka deltanya di dalam definisi untuk setiap epsilon ada delta sedemikian sehingga bla 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 dan seterusnya, itu deltanya juga akan berubah, ya, ya akan berubah. Nanti ada file yang akan saya perlihatkan bahwa kalau kita mengubah titik kekontinuannya, maka kita membutuhkan delta yang juga berbeda. Ya. Namun demikian, pertanyaannya adalah apakah kita bisa menemukan suatu delta, ya, satu delta tertentu, ya, sehingga dimanapun titik kekontinuannya kita kita selidiki, deltanya tetap sama. Jadi hanya bergantung pada epsilon, bukan bergantung pada epsilon dan letak titik dari suatu fungsi yang akan diselidiki kekontinuannya. Ya. Oke, baik. Saya akan share screen dulu, ya. Saya kira filenya sudah saya sampaikan di Sum Oke, ya, pada pertemuan sebelumnya. Ya. Ya. Oke, saya kira bisa diperhatikan filenya. Ini tentang kontinu seragam. Nah, pertanyaan yang tadi saya ulang kembali, ya, apakah kita dapat menemukan sebuah delta tertentu, ya, ya, delta tertentu, sehingga dimanapun titik kekontinuannya kita perhatikan, maka deltanya tidak bergantung pada letak titik tersebut. Ya, jadi hanya bergantung pada epsilon, bukan bergantung pada epsilon dan letak titik. Nah, kekontinuan semacam inilah yang kita sebut sebagai kontinu seragam. Ya, jelas dari makna kata seragam, yang seragam itu adalah delta yang sama, ya, untuk setiap titik yang diperhatikan kekontinuannya. Nah, di dalam file bisa Anda lihat bahwa, coba diperhatikan, di situ tertulis ingat kembali suatu fungsi f dari A ke R dikatakan kontinu pada himpunan A jika untuk setiap epsilon positif, ya, dan setiap U elemen A. Ya, jadi untuk setiap epsilon positif dan setiap U elemen A. Nah, terdapat delta. Nah, delta di sini terlihat bergantung pada epsilon dan U, ya. Ya, terdapat delta bergantung pada epsilon dan U yang lebih dari 0, sedemikian sehingga jika jika X dan U itu elemen A, nah, kemudian jarak X dengan U kurang dari delta, maka Fx kurang Fu kurang dari epsilon, nilai mutlaknya maksudnya. Ya. Nah, saya kira kita sudah pernah mempelajari, ya, satu contoh sebelumnya. Misalnya yang kita perhatikan adalah fungsi Fx sama dengan ini X kuadrat. Ya, X kuadrat pada interval 0, tak hingga. Ya. Kita sudah tahu bahwa fungsi
tersebut, fx sama dengan x kuadrat, itu kontinu pada setiap titik ya. Ya khususnya pada interval 0 tak hingga ya. Nah, pada saat kita misalnya mau menunjukkan misalnya bahwa fungsi fx sama dengan x kuadrat itu kontinu pada suatu titik U misalnya. Suatu titik U, kita bisa menentukan deltanya ya. Ya, di sini sebenarnya sudah dilakukan analisis pendahuluan dan kita dapatkan bahwa deltanya itu minimum dari 1 atau epsilon dibagi 1 ditambah 2U. Oke, kalau begitu kita lihat bagaimana prosesnya sehingga delta tersebut kita bisa dapat seperti yang saya jelaskan tadi ya, yang ini ya. Oke, coba kita cari apa ini? Page, salah tekan. Oke, jadi kalau kita perhatikan misalnya ini kita gambar sepotong saja ya. Nah ini 0, ini sumber X, ini menuju ke tak hingga. Ya, misalnya titik O di sini. Nah, ambil titik O. Nah, katakan kita mau tunjukkan bahwa y fx sama dengan x kuadrat. Nah, ini secara definisi. Ya, kalau ini kan secara visual bisa kita lihat bahwa ini akan kontinu ya. Tetapi per definisi kita harus tunjukkan bahwa fungsi tersebut kontinu di titik U misalnya. Nah, yang akan kita tunjukkan adalah apa? Ya, kalimat ini untuk setiap epsilon positif, ya ada delta positif, ya. Nah, deltanya maksudnya delta yang bergantung pada U ya, delta di titik U. Sedemikian sehingga, nah di sini X-nya domainnya di himpunan bilangan real, ya bolehlah. Jadi untuk tidak perlu kita tulis ya karena katakanlah kita jelas itu. Jadi jika X kurang U kurang dari delta, maka nilai mutlaknya X kuadrat ya dikurangi U kuadrat, ini kurang dari epsilon ya, kurang dari epsilon. Coba kita bagaimana menentukan deltanya ini ya. Katakanlah bahwa kita mau deltanya itu paling jauhnya, paling besarnya adalah 1 ya. Ya ini, ya delta. Ya, ini kurang dari 1. Jadi paling jauhnya adalah 1. Nah, pada saat misalnya deltanya 1. Misalnya deltanya 1. Apa yang kita peroleh? Jadi maksudnya kalau X kurang U itu kurang dari 1, maka bagaimana dengan X kuadrat kurang U kuadrat gitu? X kuadrat kurang U kuadrat ini kurang dari berapa gitu? Ya. Nah, seperti biasa kita sudah pernah mempelajari, nah kita bekerja mundur ya. Coba kita lihat kalau X kuadrat kurang U kuadrat ini kan bisa ditulis apa? X tambah U, X kurang U. Ya. Nah, kalau X kurang U kurang dari 1, bagaimana dengan, ya ini kan kurang dari 1 ya. Bagaimana dengan X tambah U? Ya, bagaimana dengan X tambah U? Nah, banyak cara untuk menentukan ya. Jadi, kalau X kurang U nilai mutlaknya kurang dari 1, berarti kan kita bisa tulis min 1 kurang dari, maaf, X kurang U kurang dari 1 ya. Ya, gitu. Nah, kalau kita
Ya, ini dijadikan apa ini? Yang kita inginkan adalah X tambah U ya. X tambah U kurang dari apa? Nah, kalau X kurang U berubah menjadi X tambah U, tentu ini kita tambahkan 2U. Jadi di sini kurang dari 1 ditambah 2U, ini min 1 ditambah 2U. Ya, sehingga kita bisa lihat bahwa nilai mutlaknya kita tinggal ambil saja ini. Ya. Nah, berarti X tambah U kurang dari 1 ditambah 2U. Ya. Jadi kita bisa dapat, ya ini X tambah U kurang dari 1 tambah 2U, atau ini kurang dari 1 tambah 2U dikali 1. Jadi 1 ditambah 2U. Ya. Oke. Sekarang tentu saja untuk epsilon lebih dari 1 ditambah 2U. Nah, itu kita tinggal mengambil deltanya adalah 1 ya. Ya. Deltanya adalah 1. Hanya saja kalau epsilonnya ya, kurang dari 1 ditambah 2U, maka deltanya tidak boleh 1 lagi, tentu harus diambil yang lebih kecil gitu. Ya, jadi kita untuk sementara kita bisa tulis ini. Kalau untuk delta sama dengan 1, ini kita bisa ini berlaku kalau epsilonnya mulai dari 1 ditambah 2U ya. Ya. 2U. Nah, sekarang kalau epsilonnya kurang dari 1 ditambah 2U, ini deltanya berapa ini? Ya, deltanya berapa? Nah, tentu saja kita bisa cari ya deltanya berapa supaya untuk epsilon yang lebih kecil dari 1 tambah 2U, kita juga bisa peroleh deltanya. Oke. Atau ada yang bisa menghitung dulu? Ya, silakan. Ya. Ya, oke. Untuk epsilon kurang dari 1 tambah 2U, pada perhitungan sebelumnya kita sudah dapat bahwa yang jelas ini X plus U, nilai mutlaknya selalu kurang dari 1 ditambah 2U. Apalagi kalau deltanya diperkecil lagi. Jadi tentu kita bisa jadikan bahwa batas untuk X ditambah U itu kurang dari 1 plus 2U. Nah, ingat di sini U ini saya ambil titik pada daerah positif ya. Oke. Nah, kalau begitu kita cari deltanya, kita bisa lihat X kuadrat kurang U kuadrat ini sama dengan X tambah U, ya, X kurang U. Nah, X tambah U tadi kurang dari berapa ini? 1 ditambah 2U. Ya. 1 ditambah 2U. Kemudian X kurang U ini ada, tentu jaraknya adalah delta. Bukan, tapi delta di sini adalah delta yang nilainya kurang dari 1. Jadi kita saja tulis saja delta di sini. Nah, bagaimana menentukan delta untuk yang kedua ini? Kita coba lihat, kalau ini kita samakan epsilon, maka kita dapat deltanya ini adalah epsilon per 1 ditambah 2U. Nah, di sini U-nya positif ya. Oke. Nah, dengan demikian kita bisa lihat bahwa rupanya delta masih bergantung pada U. Iya, bukan hanya pada epsilon. Ya. Dengan demikian kita bisa tulis bahwa delta yang kita peroleh ada 2, yaitu delta sama dengan 1, dan yang kedua delta sama dengan epsilon dibagi 1 ditambah 2U.
Nah, dengan demikian, nah kita bisa tulis ya bahwa delta yang kita peroleh ya, delta yang kita peroleh ini minimum dari 1 atau epsilon per 1 ditambah 2U. Iya. Nah, dengan delta seperti ini kita bisa menunjukkan bahwa ya untuk setiap epsilon positif dapat dipilih delta, ya dapat dipilih delta itu adalah minimum dari 1 atau epsilon per 1 ditambah 2U. Ya. Sedemikian sehingga kalau mana tadi? Maaf. Kalau X kurang U kurang dari delta, maka pasti X kuadrat kurang U kuadrat kurang dari epsilon. Bisa dicek, ya, bisa dicek. Ya, misalnya epsilonnya kita bisa cek. Misalnya epsilonnya adalah misalnya 1 misalnya, 1. Nah, berapakah deltanya? Ya. Kalau epsilonnya 1, mana yang lebih besar? 1 kah atau 1/1 tambah 2U? Ya. Tentu, maaf, yang mana lebih kecil ya? Nah, epsilon kah? 1 kah atau epsilon per 1 ditambah 2U? Epsilon. Ya, tentu yang lebih kecil deltanya apa? Yang minimum dari 1/1 tambah 2U. Nah, tentu saja yang minimum adalah ini, epsilon per 1 ditambah 2U gitu. Ya, epsilonnya 1 ya, 1/. Nah, bisa Anda cek. Jadi bisa Anda cek apa betul kalimat ini benar ya. Nah, coba kita lihat. Kalau X kurang U kurang dari delta. Deltanya ini 1/1 ditambah 2U. Maka X kuadrat kurang U kuadrat ini sama dengan apa? Kita tulis. Ini sama dengan X ditambah U, maaf, dikali X kurang U. Ya, dikali X kurang U. Nah, tadi X tambah U itu kan kurang dari apa? 1 plus 2U ya. Ya. Kemudian X kurang U, ini kurang dari 1/1 ditambah 2U. Ya, tentu sama dengan 1. Ya, tentu ini rupanya ya sama dengan epsilon yang kita ambil tadi. Iya. Seperti itu ya. Ini nah, dari perhitungan yang kita buat ini rupanya delta yang kita peroleh itu masih bergantung pada epsilon dan U. Ya, epsilon dan U. Nah, kita bisa lihat, ini ada pertanyaan di file yang saya buat ini. Nah, ini pertanyaannya ini. Ya. Apakah kita dapat menemukan bilangan delta? Ya. Deltanya ini seragam, ya. Nah, yang tidak bergantung pada bilangan U, sehingga untuk semua U elemen 0, tak hingga ini X kurang U kurang dari delta berakibat X kuadrat kurang U kuadrat kurang dari epsilon. Ya, di sini ditulis jawabannya bisa ya. Ya. Tetapi bisanya itu adalah dengan membatasi. Jadi sebenarnya bukan untuk semua U antara 0 dan tak hingga gitu. Ya, kita bisa kalau kita membatasi daerah yang kita perhatikan, maka kita bisa tunjukkan ya bahwa
kekontinuan tersebut bersifat sebagai kontinu seragam. Ya, contoh saja di sini, ya, kita batasi fungsinya itu 0,5 ya. Jadi pada interval terbuka 0,5. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ini tiba-tiba dapat deltanya sudah dapat ini 1, epsilon per 11. Ya, mengapa dapat deltanya minimum 1 atau epsilon per 11? Ya, cobalah kita buat cakaran di sini ya. Oke. Tadi ini kan fx-nya adalah x kuadrat ya. Tapi pada interval 0,5 gitu. Ya. Nah, kalau kita merujuk pada hasil analisis yang kita buat tadi, nah kita dapatkan deltanya itu adalah minimum dari 1 atau epsilon per 1 ditambah 2U. Nah, jadi yang kita perhatikan hanya X ya, antara 0 dan 5 gitu. Ya, misalnya ini 0, di sini 5 dan seterusnya. Nah, di sini X dan U ya terserah X-nya di sini U-nya misalnya di sini, maka X-nya berada di mana gitu. Ya di sekitar U maksudnya. Nah, kalau kita melihat kalimat ini, X kurang U, ya, kurang dari delta, maka X kuadrat kurang U kuadrat kurang dari epsilon. Nah, bagaimana membatasi, mengapa deltanya bisa tiba-tiba seperti ini, epsilon dibagi 1 ditambah 2U. Ya, mengapa? Kalau dibatasi, maaf, ini epsilon per 11 jadinya tadi ya. Ya, epsilon per 11. Nah, mengapa seperti itu? Karena X dan U-nya itu kan dua-duanya apa? Dua-duanya berada antara 0 dan 5 gitu ya. 0 dan 5. Ya. Jadi kalau X dan U dua-duanya berada antara 0 dan 5, maka deltanya, bagaimana deltanya? Ya, deltanya tentu pada saat U-nya misalnya mengecil gitu atau membesar gitu. Ya. Pada saat U-nya kurang dari 5 ya. Apa yang kita peroleh? Jadi coba Anda pikirkan dulu. Ya. Ya. Nah, sekarang ada yang sudah dapat hasilnya ya. Bagaimana? Ya silakan dibuat analisisnya sendiri. Kita coba-coba mengikuti apa yang saya buat di sini. Nah, coba kita lihat. Misalnya seperti pada pekerjaan kita yang sebelumnya, kalau misalnya deltanya 1, jadi X kurang U kurang dari 1 ya. Maka yang kita dapat di sini apa? X tambah U kali X kurang U. Nah, karena ini kurang dari 1, maka ini akan kurang dari berapa? Jadi tinggal kita buka saja. Jadi X kurang U, nilai mutlak ya. Kalau kurang dari 1 berarti ini berada antara -1 dan 1. Lalu kalau misalnya X kurang U kita jadikan X tambah U, berarti kedua ruas kita tambahkan dengan 2U. Ya, tambah 2U, di sini -1 tambah 2U. Nah, tetapi ingat, U itu kan terletak pada interval 0,5.
Artinya U itu berada antara 0 dan 5. Ya, sehingga ini paling besarnya 2U adalah 10. Ya, jadi kalau begitu kita bisa tulis bahwa X ditambah U itu kurang dari 1 ditambah 2 kali 5 jadi 11 ya. Nah, dan ini berapa ini? 9 nih. Ya. Nah, dengan demikian kita bisa tulis nilai mutlak X tambah U tentu kurang dari 11. Ya. Jadi ini kita kembali, ini kurang dari 11 berarti hasil kalinya kurang dari 11 kali 1 kurang dari 11. Nah, rupanya untuk epsilon yang cukup besar, 11, jadi kita bisa pilih deltanya adalah 1. Kalau epsilonnya lebih besar lagi, deltanya boleh tetap 1. Hanya saja kalau epsilonnya kurang dari 11, maka tentu deltanya juga ikut-ikutan juga mengecil ya. Ya. Jadi persoalannya sekarang bagaimana kalau epsilonnya kurang dari 11 gitu. Nah, tentu deltanya ini kurang dari 1. Nah, cakaran yang pertama tentu saja kita tetap bahwa X tambah U itu kurang dari 11 ya. Nah, sehingga kalau kita tulis X kuadrat dikurangi U kuadrat, ini kita jabarkan menjadi X ditambah U kali X kurang U. Nah, sekarang X kurang U kurang dari 1 ya. Jadi kata ini delta. Deltanya kurang dari 1. Nah, ini tetap kurang dari 11. Ya. Jadi kesemuanya ini kurang dari berapa? 11 kali delta. Jadi 11 delta. Nah, kalau 11 delta, nah kita samakan dengan epsilon, nah, maka kita dapat berapa? Deltanya adalah epsilon per 11. Nah, ini bisa kita katakan bahwa untuk epsilon yang kurang dari 11 yang tadi, kita bisa pilih deltanya itu adalah epsilon per 11. Misalnya epsilonnya 10, maka deltanya adalah 10 per 11. Epsilonnya 1, berarti deltanya adalah 1/11. Tapi kalau epsilonnya lebih dari 11, kita bisa tetap pilih deltanya adalah 1, seperti yang kita temukan tadi. Ya, jadi kita bisa tulis ini secara keseluruhan delta itu adalah minimum apakah 1 atau epsilon per 11. Nah, ini delta yang kita peroleh ini adalah delta yang bisa diperoleh pada saat menganalisis atau menguji apakah fungsi fx sama dengan x kuadrat kontinu di titik 0 sampai 5 ya. Maaf, antara 0 dan 5, maaf. Ya, rupanya delta yang kita peroleh kan tidak bergantung lagi pada letak titik U itu. Ya, kalau tadi delta yang kita peroleh yang sebelumnya pada saat kita belum membatasi titik U itu berada antara 0 dan 5, tetapi titik U boleh berada yang jelas lebih dari 0, maka delta yang kita peroleh masih bergantung pada U. Kalau tidak salah, delta yang kita peroleh sebelumnya adalah minimum dari 1 atau epsilon per 1 ditambah 2U. Nah, dengan demikian kita telah bisa menunjukkan bahwa kita memperoleh delta yang tetap, ya, delta yang seragam. Sehingga fungsi fx sama dengan x kuadrat itu dikatakan kontinu seragam pada interval terbuka 0, 5. Ya, seperti itu maksudnya. Ya. Ya, ini ya. Nah, jadi penjelasannya mengacu pada perhitungan di atas, ya, dan U elemen 0,5, maka delta
epsilon itu minimum 1 atau epsilon per 11. Ya. Epsilon per 11. Tidak lagi bergantung pada letak U pada interval 0,5. Nah, selain itu, Anda dapat menunjukkan bahwa untuk setiap U elemen 0,5, X kurang U kurang dari delta, deltanya minimum berapa? 1 atau epsilon per 11, berakibat X kuadrat kurang U kuadrat kurang dari epsilon. Ya. Oke. Nah, ada beberapa di dalam tulisan ini, silakan Anda bisa pelajari ya. Ada beberapa teorema ya, sehingga suatu fungsi itu kontinu seragam. Ya. Ya. Definisinya bisa dibaca, fungsi dikatakan kontinu seragam jika untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif. Nah, deltanya ini tidak bergantung pada letak titik U ya. Nah, sedemikian sehingga ini coba bisa dilihat deltanya hanya bergantung pada epsilon ya. Ya. Sedemikian sehingga jika X dan U elemen A, kemudian jarak X kurang U kurang dari delta, maka Fx kurang Fu kurang dari epsilon. Nah, ini yang menunjukkan ya deltanya hanya bergantung pada epsilon. Delta jadi tidak lagi bergantung pada U. Ya. Jadi fungsi dikatakan kontinu seragam dengan definisi tersebut. Ya. Nah, ini ada beberapa perhitungan. Lalu fungsinya yang di sini dianalisa adalah fungsi super X. Ya, fungsi super X. Nah, di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah pertanyaan ini A. Maaf. Ya, ini. Apakah fungsi dengan rumus fx sama dengan super X kontinu seragam pada satu komata hingga? Ya, nanti dijawab di bawahnya, ya dia kontinu seragam ya. Kemudian apakah fungsi f dengan rumus fx sama dengan super X kontinu seragam pada interval 0, hingga? Ini jawaban yang kedua B ini adalah tidak ya, tidak kontinu seragam. Nah, kita untuk menunjukkan bahwa fungsi tersebut kontinu seragam, kita sudah belajar tadi. Nah, bagaimana untuk menunjukkan bahwa fungsi tersebut tidak kontinu seragam? Sebenarnya di sini bukan tidak kontinu seragam, tapi kontinu tetapi deltanya tidak seragam ya. Ya, saya biasanya menyebutnya kontinu tidak seragam gitu. Tapi biasanya di buku-buku tetap ditulis tidak kontinu seragam. Artinya kontinu tetapi tidak seragam. Ya. Nah, sama dengan pada saat kita menjelaskan bagaimana menunjukkan suatu fungsi tidak kontinu. Kita sudah pernah belajar kriteria barisan. Jadi yang pertama adalah membuat ada dua kriteria sehingga suatu fungsi kan tidak kontinu. Pertama dengan membuat negasi dari definisinya, kemudian yang kedua adalah membuat kriteria barisan untuk fungsi yang tidak kontinu seragam. Iya. Nah, ini dia. Nah, coba diperhatikan kriteria ketak kontinuan seragam ini. Nah, nomor 2 ini, jadi F tidak kontinu seragam pada A. Ini nomor 2 ini benar-benar membuat negasi dari definisinya ya. Ya, definisinya kan mengatakan untuk setiap epsilon positif
terdapat delta positif, deltanya hanya bergantung pada epsilon ya. Sedemikian sehingga jika X dan U elemen A dan jaraknya kurang dari delta, maka Fx kurang Fu itu kurang dari epsilon. Itu kalau fungsinya kontinu seragam. Nah, kalau definisi tadi kita buat negasinya, maka kata untuk setiap epsilon positif itu berubah menjadi apa? Ini, terdapat epsilon positif. Ya, bolehlah disimbol epsilon apa ini? Epsilon 0 ya. Oke. Sehingga untuk setiap delta, nah untuk setiap delta positif, nah itu ya terdapat titik-titik X dan U elemennya, elemen A ini terdapat ya. Jadi tidak semua X dan U yang elemen A. Jadi terdapat titik X dan titik U di A yang jaraknya kurang dari delta, tetapi jarak Fx dan Fu-nya itu lebih dari epsilon 0. Ya. Jadi ini benar-benar negasi dari definisi. Nah, kemudian yang ketiga itu apa? Yang ketiga ini adalah sama dengan kriteria barisan ya, pada fungsi kontinu. Nah, jadi seperti biasa kriteria barisan ada 2 barisan yang kita peroleh, ya, masing-masing ini limit dari selisihnya ini adalah 0. Jadi limit xn dengan limit un itu sama ya. Ya, tapi di sini kita tulis limit xn kurang un itu 0. Nah, xn dan un itu barisan di A. Nah, tetapi jarak fxn kurang fun lebih atau sama dengan 0. Jadi ada 2 cara untuk menunjukkan suatu fungsi tidak kontinu seragam. Yang pertama adalah yang nomor 2, membuat negasi dari definisinya, ya, membuat negasi dari definisi. Ya. Kemudian yang berikutnya membuat kriteria barisan ya untuk fungsi yang tidak kontinu seragam. Saya kira ini filenya bisa diperhatikan kembali supaya Anda bisa memahami dengan baik. Ya. Oke. Ya. Saya kira ini latihannya mudah-mudahan sudah dikerjakan ya. Ya. Oh iya, ini latihannya saya minta jawabannya diunggah pada Sam Oke. Mungkin ada kesalahan sedikit sehingga submit untuk jawaban tugas mungkin agak error karena saya gabungkan kelas B dan kelas C ya, sehingga mungkin error untuk salah satu kelas. Nanti saya akan pisah kembali. Ya. Nah, ini ada 4 pertanyaan. Nah, selain dari apa yang saya sampaikan secara lisan, Anda boleh melihat contoh-contoh yang ditulis pada file ini ya. Nah, kemudian bisa berusaha untuk menjawab soal-soal latihan. Nah, saya minta jawabannya diunggah pada kalau tidak salah topik berapa itu? Topik 12 atau 13 ya? Ya, saya agak lupa, maaf. Ya, baik. Saya kira untuk review konsep-konsep limit dan kekontinuan, insya Allah akan saya sampaikan berikutnya. Ya, untuk saat ini yang saya sampaikan adalah review terhadap konsep fungsi kontinu seragam. Nanti kita
balik lagi ke konsep-konsep yang lebih awal, misalnya teorema-teorema pada limit dan kekontinuan. Kemudian bisa kita kembali review lagi kembali kriteria barisan ya, baik pada limit fungsi maupun pada kekontinuan fungsi. Apalagi ya, yang kita belum buat reviewnya adalah teorema-teorema fungsi kontinu pada suatu interval. Ya, insya Allah nanti akan saya buatkan videonya, atau mudah-mudahan kita ada waktu semua bisa meeting secara online ya, secara sinkron ya, bukan seperti asinkron sekarang ini. Baik, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membantu ya pemahaman Anda semua. Ya, saya kira cukup sekian untuk pertemuan kita. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.